Pemirsa, tawuran kerap menjadi pemandangan biasa di Jakarta selama Ramadan. Di pekan pertama puasa Ramadan, sejumlah tawuran terjadi di ibu kota. Video amatir ini merekam tawuran dua kelompok saat puasa Ramadan baru berjalan satu hari di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis lalu. Kedua kelompok yang belum tiba-tiba saling serang dengan berbekal kayu, batu, botol kaca, hingga senjata tajam. Sepinya lokasi di mana warga baru saja beristirahat usai menjalankan sholat subuh membuat para pelaku tawuran semakin leluasa terlibat keributan. Aksi tawuran baru berhenti setelah dibubarkan oleh sejumlah tokoh masyarakat. Mengapa tawuran selalu rutin terjadi di Jakarta setiap datangnya bulan Ramadan? Kita akan berbincang masalah ini dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat sore, Mbak Devi. Selamat sore, Mas. Baik, Mbak Devi, ini kita tahu bulan Ramadan seringkali tawuran terjadi, khususnya yang dilakukan oleh remaja-remaja berusia tanggung. Mengapa hal ini bisa terjadi, Mbak Devi? Ya, sederhana, karena remaja, anak muda itu adalah kelompok usia yang ketika masa-masa tertentu seperti Ramadan, di mana ada libur, ada waktu-waktu di mana mereka yang memang belum memiliki tanggung jawab itu punya kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Kenapa yang tawuran itu jarang sekali dan hampir tidak ada? Para pekerja misalnya. Karena selepas subuh, sehabis Ramadan, para pekerja akan lebih memilih untuk beristirahat atau bersiap-siap untuk bekerja. Jadi ini fenomena yang sebenarnya memang tidak akan bisa terpisahkan dari anak-anak muda. Hanya saja kemudian kita tentu bisa membantu membuat sistem agar kemudian anak-anak muda yang dengan energinya yang berlebih tadi, dengan keleluasaan waktu luangnya ditambah kurangnya tanggung jawab karena memang mereka hanya fokus untuk belajar misalnya. Bayangkan kalau belajar sudah tidak karena misalnya lagi libur atau mereka putus sekolah, ya jelas mereka kemudian tidak memiliki aktivitas-aktivitas lainnya yang membuat mereka secara sadar memilih untuk tidak bertaruh. Baik, artinya tawuran ini semata-mata dilakukan sebenarnya apa penyebabnya? Apakah hanya karena mengisi kekosongan waktu ataukah memang eksistensi yang tadi menjadi isu utama ekspresi mereka? Ya, studi dari tahun 60-an, 70-an secara global polanya sama, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak muda jelas bukan karena urusan ekonomi atau urusan perebutan lahan misalnya, bukan. Tapi ini semua karena persoalan identitas. Nah, artinya ketika mereka berkumpul bersama gitu ya dalam jumlah yang masif, tentu masing-masing kelompok ingin memastikan bahwa kelompoknya adalah tanda kutip kelompok yang dinilai paling baik. Nah, salah satu caranya ketika itu ada di jalanan tentu saja lewat aksi kekerasan, yaitu apa? Ketika kami bisa kemudian mengungguli kelompok lain, membuat mereka pontang-panting lari kabur gitu ya, bahkan dengan kondisi terluka. Oleh karenanya ini yang bisa memahami, menjelaskan kenapa aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak muda itu luar biasa juga kualitas dampaknya, bahkan sampai kematian gitu ya. Makanya WHO tahun 2020 bahkan menyebutkan ini merupakan gejala kesehatan masyarakat yang sangat perlu diperhatikan, karena di seluruh dunia sedikitnya ada 200.000 orang yang bahkan meninggal di kalangan usia 12 sampai 29 tahun. Artinya anak muda semua. Jadi ini bukan hanya milik Indonesia tapi milik seluruh dunia. Nah, dalam konteks Indonesia karena ada masa-masa tertentu yang kemudian memungkinkan mereka untuk saling bertemu, salah satunya akibat adanya liburan dan sebagainya, disinilah momentum itu kembali dimanfaatkan oleh anak-anak muda yang mencari panggung di jalanan. Oke, nah menariknya adalah bahwa ini kan melibatkan banyak anak muda, kemudian mungkin idenya datang dari 1-2 orang yang dianggap memang sebagai pemimpin dalam kelompok itu. Nah, kemudian mengapa yang lainnya ini bisa dengan mudah terbujuk sehingga mengikuti hal tersebut, Mbak Devi? Ya, Mas, anak muda itu sampai usia 20 tahun akalnya belum bisa tumbuh sempurna, walaupun emosinya sudah meningkat. Jadi akhirnya yang menjadi kiblat mereka, yang menjadi kompas mereka adalah emosi, bukan logika. Karena logika ini menurut para ahli baru berkembang sempurna
setelah usia 20 tahun. Jadi tidak heran kalau kemudian emosi itu begini. Emosi ketika dia takut ditinggalkan temannya, ketika temannya mengajak untuk yuk kita tarung. Kalau dia tidak tarung, artinya apa? Dia bisa mendapatkan potensi untuk diisolasi dari lingkungannya. Bisa jadi sebenarnya dia juga tidak ingin tawuran gitu ya. Atau kemudian ya tadi selain solidaritas, lalu kemudian tidak ingin sendirian, yang ketiga juga karena berada dalam kerumunan, mereka merasa bahwa mereka tidak bisa dikenali karena toh kan aksinya dilakukan bersama-sama. Jadi berbagai faktor dan alasan ini yang saling sengkarut, saling berkelindan yang kemudian melahirkan drama-drama di jalanan seperti yang kita saksikan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana upaya, mungkin tidak hanya orang tua, namun menjadi tanggung jawab lingkungan di mana tempat kelompok ini berasal untuk pertama kali menjadi benteng pertama untuk melakukan pencegahan paling tidak keributan-keributan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Ya, kemarin sebenarnya hampir setahun ini kan angka turunan di Jakarta turun berkat kemudian Polda Metro Jaya itu melakukan program yang disebut dengan Ada Polisi, di mana polisi akhirnya masuk ke lingkungan-lingkungan terkecil bekerja sama dengan RT RW untuk kemudian memastikan paling tidak angka tawuran ini tidak memuncak kembali. Nah, tentu saja apa yang sudah dimulai ini menurut hemat saya baik untuk kemudian terus dilakukan. Mudah-mudahan ini akan terus menurun lah angkanya, karena sejauh ini sebenarnya angkanya menurun. Oke, kemudian bagaimana dengan aparat keamanan, kemudian juga dengan aparat keamanan lingkungan sampai lingkup yang terkecil, katakanlah memang keluarga ini berkoordinasi untuk mencegah hal-hal ini terjadi di lingkungan mereka, Mbak? Ya, kalau dilihat polanya kan sebenarnya sudah ketahuan biasanya setelah sahur gitu ya, berakhir gitu ya, ketika orang-orang dewasa mungkin masih mempersiapkan diri untuk bekerja dan sebagainya, dan kalau lagi tidak sekolah ya di situ kan situasi-situasi rawan gitu. Nah, ini memang perlu diciptakan misalnya kembali siskamling bersama, lalu juga mengaktifkan jaringan komunikasi yang sekarang sebenarnya dipermudah dengan kehadiran WA group gitu ya, sehingga kemudian aparat juga bisa terbantu untuk bisa dengan cepat misalnya datang ke setiap lokasi yang memang berpotensi untuk melakukan aksi kekerasan oleh remaja di sana misalnya. Jadi ini semakin diperkuat saja, karena setahu saya sekarang juga di Jakarta oleh Polda Metro Jaya sudah ada yang namanya polisi RW sampai sudah di tingkat RW. Tapi karena memang jumlah aparat tentu saja tidak banyak, tetap kerjasama yang kuat dari masyarakat itu sendiri lewat jaringan-jaringan komunikasi itu menjadi sangat signifikan dan strategis. Oke, kerjasama antar masyarakat ya sampai lingkup yang terbawah, sampai tadi katanya ada polisi di tingkat RW ya Mbak Devi, agar efektif mencegah hal-hal ini terjadi. Terima kasih banyak Mbak Devi Rahmawati sudah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Pemirsa, mengisi liburan sekolah, puluhan remaja di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling membangunkan sahur warga sekitar. Sambil berkeliling, mereka menggunakan gerobak dengan beduk. Puluhan remaja di lingkungan RT 1 RW 17, Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat berkeliling dengan gerobak dan beduk untuk membangunkan warga untuk sahur. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi libur sekolah. Kegiatan ini pun diikuti oleh pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Ada yang menarik gerobak, menebu beduk, serta berteriak sahur di setiap rumah warga yang mereka lewati. Kegiatan keliling tabu beduk ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Rutin nggak sih bangunin sahur kayak gini? Dari tahun ke tahun kulturnya di kampung sini rutin nak. Biasanya usia berapa sih yang ikut? Dari anak-anak SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP. Kalau yang paling gede paling SMK. Mereka berkeliling tabu beduk pada 3 RT di wilayah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tetap bugar dengan olahraga meski di bulan puasa. Bagaimana caranya? Kami hadirkan jawabannya usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom Weekend.